kita udah keluar tahu. Aku 4,5. Oh, gede banget. Bentar ya, aku lihat yang aku ya. Bentar. Berapa? Sama gak sih? Sama Oh tahu. ya, Juga kita 4. jejein. Kamu Nanti ngeliatin deh. aku. Jangan deh, jangan. Jadi kita JJ semester depan aja, semester depan. Oke, ini kita bikin ya. Iya. By the way, aku harus ketemu dosen. Iya, dadah. Dadah. 1,7. Oh my god. Nura, kamu IP kamu 1,7. Oh my god, kamu anemia sih. Anemia. Kamu mending cek HB deh sama kita. Hah? Iya, cek HB. Gratis lagi. 1 FK. Oke, let's go. Let's go cek HB. Kalian penasaran gimana kelanjutannya? Yuk, simak penjelasan kami. Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari normal. Hemoglobin sendiri dibutuhkan untuk mengangkut oksigen. Jadi, jika seseorang memiliki terlalu sedikit sel darah merah yang abnormal, atau tidak cukup hemoglobin, maka kapasitas darah untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh akan menurun. Anemia adalah masalah kesehatan masyarakat global yang serius, terutama memengaruhi anak-anak kecil, remaja perempuan yang sedang menstruasi, serta wanita hamil dan pasca persalinan. WHO memperkirakan bahwa 40% anak-anak usia 6-59 bulan, 37% wanita hamil, dan 30% wanita usia 15-49 tahun di seluruh dunia menderita anemia. Di tengah gambaran global ini, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam prevalensi anemia. Menurut Riskesdas, prevalensi remaja anemia yang ada di Indonesia mencapai sekitar 32% dari total remaja. Kemudian berdasarkan pengerucutan dan penelitian yang ada, bahkan dari 140 orang mahasiswa di salah satu fakultas kedokteran yang ada di Indonesia dengan sebagian besar merupakan perempuan, sekitar 13,6%-nya mengalami anemia. Anemia disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama kehilangan darah, kedua produksi sel darah merah yang tidak memadai, ketiga tingkat kerusakan sel darah merah yang tinggi. Tiga penyebab tersebut dapat meningkat sesuai dengan kondisi seseorang yang menjadi faktor terjadinya anemia. Faktor-faktor tersebut meliputi kekurangan nutrisi penting, kehamilan, jenis kelamin, gangguan pencernaan, menstruasi, usia lanjut, penyakit kronis, riwayat keluarga, serta faktor lainnya seperti infeksi dan penggunaan obat-obatan. Kehidupan sebagai seorang mahasiswa kedokteran pasti sangatlah menyibukkan baik dalam kegiatan perkuliahan maupun keorganisasian, sehingga dapat membuat gaya hidup mereka menjadi tidak sehat seperti pola tidur menjadi berantakan, sering jajan, atau membeli makanan cepat saji dan kurangnya waktu untuk berolahraga. Dari latar belakang yang sudah disampaikan, kami, Tutor 1 HIS, menginisiasikan kegiatan Dr. Him, Dream With Regimen, Healthy Eating, Monitoring, and Exercise, yang melaksanakan pengecekan kadar hemoglobin dan memberikan edukasi serta aktivitas mengenai pola makan dan gaya hidup sehat untuk mencegah dan mengatasi anemia pada mahasiswa FK4. Kegiatan Dr. Him diadakan pada tanggal 25-26 September 2024. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan materi yang dipelajari selama klub HIS serta observasi dan referensi dari jurnal lainnya. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa pos yang diawali dengan pos pertama yaitu pos bagian registrasi. Pada pos bagian registrasi ditanyakan terlebih dahulu mengenai data pribadi mahasiswa yang terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk pendataan. Selanjutnya, dilakukan anamnesis berupa pertanyaan seperti kapan pertama kali terjadi menstruasi dan apakah saat ini sedang mengalami menstruasi yang ditujukan pada mahasiswa perempuan, serta pertanyaan apakah sehari-hari bertempat tinggal di kosan atau apartemen atau pulang pergi dari rumah keluarga. Setelah melakukan registrasi, mahasiswa akan lanjut ke pos berikutnya yaitu pos bagian pemeriksaan tinggi badan dan berat badan.
Pada saat melakukan pengukuran berat badan, digunakan timbangan elektroda yang sekaligus dapat menghitung presentasi lemak dan otot dalam tubuh, serta BMI, Body Mass Index. Setelah dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, mahasiswa akan diarahkan ke pos selanjutnya, yaitu pos pengukuran lingkar lengan atas dan lingkar perut. Kemudian diarahkan lagi ke pos pemeriksaan hemoglobin untuk dicek kadar hemoglobinnya. Setelah pengambilan darah dan pengukuran kadar hemoglobin dengan menggunakan alat dilakukan, mahasiswa kemudian akan lanjut ke pos terakhir, yaitu pos edukasi. Edukasi yang diberikan adalah mengenai definisi anemia, pengaruh anemia pada performa akademik dan perkuliahan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah, serta gaya hidup yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hemoglobin. Pemberian edukasi dilakukan dengan menggunakan PowerPoint slides dan juga poster. Selama 2 hari pelaksanaan kegiatan, tercatat jumlah peserta sebanyak 101 orang. Sebanyak 73 orang atau 72,3% dari seluruh peserta adalah perempuan, dan 28 orang atau 27,7% dari seluruh peserta adalah laki-laki. Setelah melakukan pemeriksaan, diperoleh data bahwa sebanyak 10 orang peserta memiliki indeks massa tubuh yang rendah. Kemudian terdapat 66 orang memiliki indeks massa tubuh yang normal dan 25 orang memiliki indeks massa tubuh yang tinggi. Kemudian hasil screening hemoglobin menunjukkan bahwa 36 orang memiliki tingkat hemoglobin yang rendah berdasarkan rujukan WHO. Dari 36 individu tersebut, hanya terdapat 1 laki-laki dan sisanya merupakan perempuan. 9 dari 35 perempuan dengan kadar hemoglobin yang rendah ketika diperiksa sedang mengalami menstruasi. Dan secara keseluruhan, terdapat 77,8% peserta anemia yang memiliki indeks massa tubuh yang normal. Dan 22,2% peserta anemia memiliki indeks massa tubuh yang tinggi. Dan juga dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat peserta yang memiliki anemia dengan angka indeks massa tubuh yang rendah. Faktor eksternal lainnya seperti tempat tinggal juga dicatat untuk memeriksa pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan. Didapatkan 31 dari 91 peserta yang tinggal di asrama atau kos dan 5 dari 10 peserta yang tinggal di rumah memiliki kadar hemoglobin yang rendah. Rangkuman mengenai hasil dan pemisahan peserta berdasarkan data registrasi dan hasil pemeriksaan dapat ditampilkan sebagai gambar berikut. Hasil tersebut kemudian dibagikan kepada peserta melalui kontak yang telah diberikan pada registrasi acara. Hasil pemeriksaan diberikan dalam bentuk lampiran yang berisi informasi program, data peserta, dan hasil pengecekan. Hasil diberikan bersamaan dengan broadcast message dan bagi peserta yang memiliki kadar hemoglobin rendah, kemudian diberikan arahan untuk mengikuti official account line dari Dr. Him. Sejauh ini, sudah ada 30 dari 36 peserta dengan kadar hemoglobin rendah mengikuti akun tersebut. Mereka telah menerima informasi dasar mengenai anemia serta cara meningkatkan kadar hemoglobin. Kami berharap kegiatan selama 2 hari ini dapat memberikan efek positif yang bermanfaat dalam jangka panjang, baik bagi kesejahteraan dan kesehatan mahasiswa FK4. Dari kegiatan yang sudah kami lakukan, diharapkan festival gagasan ini dapat menjadi langkah atau stepping stone untuk meningkatkan awareness mahasiswa FK4 mengenai anemia.